Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan kesempatan lagi untuk bisa nge-share video. Dan seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah, ini dia aku lagi ngepel lantai ya teman-teman. Jadi aku langsung tag aja di bagian depan karena untuk di bagian dalam tuh agak ribet ya. Karena di sini posisinya tuh masih pagi dan tripod aku tuh masih belum datang juga ya teman-teman. Cuman kalau aku cek gitu ya di status pengirimannya tuh sih katanya lagi menuju ke rumah gitu ya. Lagi dalam perjalanan mau diantar gitu. Jadi ya udah sabar aja dulu akunya untuk menunggu ya teman-teman. Dan itu dia seperti biasa untuk air pel-pelannya itu selalu aku siram di lantai yang bagian bawah ya teman-teman. Jadi biar nggak begitu berabu banget gitu. Ya walaupun sebenarnya paginya itu di sekitar jam 4 subuh itu tuh hujan di sini ya teman-teman, di daerah aku itu hujan gitu. Jadi waktu bangun di jam 4 itu sempat agak mager-mageran karena memang tahu sendiri lah ya kalau misalnya cuaca hujan pasti dingin, bawaannya pasti mager ya. Dan lanjut lagi di sini aku langsung mau jemur pakaian. Jadi aku udah selesai nyuci dan ini mau langsung aku jemur-jemur aja biar keringnya itu nggak begitu lama ya teman-teman. Karena rencananya hari ini schedule aku nih buat nyetrika pakaian ya. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku dan tentunya supaya aku bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Dan kelihatan di kamera itu kayaknya cerah banget gitu ya, agak-agak silo gitu, tapi sebenarnya itu tuh nggak panas ya teman-teman, agak-agak mendung, tapi juga nggak mendung banget ya, pokoknya cuacanya yang sedang-sedang aja gitu. Jadi ini aku buat video di sekitar jam 9-an gitu ya. Aku tadi tuh selesai antar kakak Nazli sekolah, langsung kasih sarapan adek Ais, terus langsung deh aku beberes rumah buat bersih-bersih gitu, buat nyapu-nyapu, buat ngepel-ngepel. Ya walaupun rumah kontrakan tetap harus dibersihin ya teman-teman. Dan ini dia seperti biasa cucian aku itu nggak pernah sedikit, selalu ada aja ya cucian aku. Makanya tuh aku selalu nyuci setiap hari ya teman-teman. Karena kalau udah semakin menggunung, semakin banyak itu aku semakin gak semangat buat nyuci pakaian. Aku itu kebalikan ya, kalau masih sedikit itu malah lebih semangat lagi buat nyuci. Dan lanjut lagi ini langsung di sore harinya langsung aku skip aja. Karena emang tadi siangnya tuh gak ada ngapa-ngapain ya, cuman jemput kakak Nazli. Setelah itu ya gantian berkunjung ke rumahnya teman-teman gitu ya. Jadi ini sekitar jam 3-an gitu. Di sini alhamdulillah aku juga kebangun tidur itu karena dipanggilin sama si abang kurir yang dinanti-nanti, alhamdulillah akhirnya datang juga ya teman-teman. Jadi di sini itu aku kedatangan paket. Paket ini berisi tripod yang udah aku pesan hampir seminggu yang lalu gitu. Jadi memang agak lama juga nih tripod datang. Sebenarnya kalau di daerah aku itu juga banyak jual tripod ya. Cuman aku untuk cari merek yang seperti ini aku masih setia dengan merek Takara ini ya teman-teman. Jadi itu nggak ada di sini ya teman-teman. Karena untuk Takara ini memang aku akuin ya ini bahannya kokoh banget. Jadi tripod aku yang lama itu usianya udah hampir 2 tahun lebih gitu. Setia banget dia nemenin aku. Mungkin dia sekarang udah lelah ya selama ini berjuang bersama aku. Jadi mungkin dia udah minta pensiun ya teman-teman. Dan itu dia alhamdulillah ini ada kotaknya gitu ya. Karena memang kemarin tuh aku beli juga ada kotak ya. Dan ini merek Takara. Aku juga lupa untuk kodenya itu kode yang mana ya teman-teman. Pokoknya ini aku beli yang murahnya gitu lah ya. Karena kan juga ada tipe yang mahalnya, tapi aku beli yang murahnya aja. Dan di bagian kotak tadi tuh nggak ada dilapisin apa-apa ya, tuh cuman dilapisin plastik biasa, kantong plastik biasa. Terus di dalam kotak ini tuh ada tasnya ya, tas tripodnya itu ada. Dan ternyata di dalam tas tripodnya ini, tripodnya dibalut pakai bubble wrap. Lumayan safety ya teman-teman, bener-bener safety sih sebenarnya ya. Dan ini bubble wrapnya itu juga lumayan tebel ya teman-teman. Dan itu aku lagi mau buka dulu untuk si bubble wrapnya. Nah buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau samaan bisa langsung DM aja ya lewat Instagram aku. Ntar aku bakalan kirimin linknya. Karena ini memang recommended banget ya untuk tripod ini, karena dia tuh bener-bener kuat, kokoh menurut aku ya teman-teman.
Atau di sini ada teman-teman yang samaan yang pakai tripod yang merek yang sama dengan aku, boleh komen-komen di bawah ya. Gimana nih teman-teman pendapat teman-teman setelah makain tripod ini. Jadi ini bukan endorse ya teman-teman, ini memang review jujur dari aku. Nah itu dia tripod yang aku beli ya. Jadi ini sekitar harganya 120-an gitu ya teman-teman. Ini jadinya 100 berapa gitu ya, pokoknya lebih dari 120 karena aku ada beli tambahan holder gitu. Nah ini dia tripodnya, nih kokoh banget ya teman-teman. Itu lagi aku buka dulu. Jadi di sini sebenarnya udah ada tripodnya, dikasih tripod gitu. Maaf bukan tripod tapi udah dikasih holder gitu ya teman-teman. Jadi aku sempat bingung nih mau diletakin di mana holdernya karena bautnya itu ketutup gitu ya. Aku juga nggak ngerti ya. Kalau misalnya di sini cara pemasangan aku salah itu bisa komen di bawah ya teman-teman karena memang aku itu nggak tahu ya. Dan ini untuk holder yang aku pesen ya teman-teman. Ini beda lagi, aku beli terpisah gitu ya, tapi tetap di toko yang sama dengan merek yang sama. Jadi kalau untuk holder yang satu ini tuh bisa diputar gitu. Jadi untuk si handphone itu bisa dibuat berdiri atau tidur ya, landscape atau portrait gitu bisa disesuaikan. Jadi kalau untuk yang bawaan itu nggak bisa diputar-putar ya teman-teman, itu cuman begitu doang dianya bentukannya. Jadi ini aku lagi mau coba-coba pasang. Sebenarnya aku agak bingung ya, nggak tahu gimana nih pasangnya. Bautnya ini kok kayaknya ketutup tenggelam gitu. Jadi aku masih agak bingung. Jadi di sini aku sambil lihat-lihat nih gimana sebenarnya sih ya. Tapi aku tetap cobain dan akhirnya tuh alhamdulillah aku bisa juga. Tapi nggak tahu sih itu bener atau enggak. Yang penting pokoknya udah bisa aku pasang aja lah ya. Dan itu pertamanya tuh aku buka-buka dulu gitu. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya aku di sini ngedubbing voice overnya tuh agak sedikit berisik karena memang nih aku dubbing tuh semua masih belum pada tidur. Jadi kalau misalnya aku dubbing itu di saat tengah malam saat semuanya pada tidur itu aku nggak bisa leluasa buat ngeluarin suara aku ya. Yang ada ntar aku malah berbisik-bisik gitu buat ngedubbingnya. Jadi ya udahlah ya. Dan ini dia tripod aku yang lama ya. Ini yang bikin gawet itu adalah holdernya. Ini aku udah entah berapa kali ganti holder dan holder ini yang membuat HP aku tuh jatuh dari atas kulkas ya teman-teman. Udah entah berapa kali HP aku jatuh karena holder ini ya. Jadi untuk lapisan kayak ada busanya gitu itu gampang kempes gitu ya teman-teman. Jadi kalau udah kempes itu HP kita jadi jatuh gitu. Dan di sini bagian yang patah itu ya teman-teman itu lepas. Jadi kemarin tuh sempat aku berpikiran buat dilem aja gitu ya. Kalau bisa diakalin gitu biar jangan sampai beli lagi. Tapi ternyata tetap nggak bisa ya teman-teman. Jadi ya udahlah ya, mungkin dia sudah lelah menemani perjuangan aku selama ini. Dan ini dia aku lanjut aja. Jadi aku langsung angkat pakaian karena memang udah pada kering. Jadi di sini langsung aku mau setrika pakaian. Seperti yang aku bilang tadi, karena hari ini tuh jadwalnya aku, schedule-nya aku buat nyetrika pakaian. Jadi memang belakangan aku kalau lagi mager-mager itu aku selalu nyetrika di 2 hari atau 3 hari sekali gitu ya teman-teman. Tapi kalau lagi semangat ya seperti biasa lah ya, setiap hari setelah habis diangkat dari jemuran itu langsung aku setrika. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan, amin amin ya robbal alamin. Nah itu dia, aku semprot-semprot dulu sebelum aku setrika. Dan seperti biasa juga nih aku selalu nyetrika untuk yang kecil-kecil dulu. Nggak tahu nih kenapa, kayaknya lebih suka aja tuh untuk nyetrika yang kecil-kecil dulu. Mungkin karena lebih cepat siap ya kalau nyetrika yang kecil-kecil dibandingin nyetrika yang besar-besar. Apalagi kalau kayak gamis, daster itu aku paling gak suka buat nyetrikanya ya, karena itu makan waktu banget gitu ya. Untuk nyelesain satu pakaian aja tuh makan waktu banget gitu. Jadi kemarin aku lihat tuh ada yang komen nyetrika sebanyak ini tuh gak capek. Ya jelas capek dong bun, gimana sih masa nyetrika gak capek. Jadi ya walaupun capek itu harus tetap dinikmatin ya. Jadi kita sendiri yang tahu gimana supaya kita itu nyaman, tenang, nggak ngerasa bosen gitu ya untuk nyetrika ini. Jadi kalau aku tuh biasanya
nyetrika kalau udah banyak itu kan biasa membutuhkan waktu 2 jam gitu ya. Jadi tuh aku biasanya sambil nelponan gitu ya sama keluarga aku, sama kakak aku atau sama siapapun. Pokoknya aku sambil teleponan, sambil ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kalau udah ngobrol-ngobrol gitu tuh kadang suka nggak kerasa gitu ya, tiba-tiba udah selesai aja. Cuman ya gitu, kalau misalnya aku sambil teleponan gitu tuh biasanya aku nggak bisa sambil nge-record seperti ini ya, karena handphone aku di sini tuh cuman satu. Jadi kalau digunain buat teleponan itu nggak akan bisa digunain buat tag video. Dan ini seperti ini aja nih, aku sambil nyerocos seperti ini tuh nggak kerasa udah mau selesai aja nih ya buat setrikaan aku. Dan mohon maaf di situ aku kasih stiker ya teman-teman, karena emang di situ ada adik Ais yang lagi nggak pakai bawahan ya. Dia di sini habis buang air kecil dan tiba-tiba dia minta dimandiin gitu. Dan berhubung nih tuh aku udah selesai buat nyetrikanya, ya udah deh selesai aku nyetrika ini, aku mau mandiin anak-anak dulu karena emang ini tuh udah sekitar jam 5 sore gitu ya, udah saatnya nih buat mandi sore. Dan lanjut, jadi di sini aku udah selesai buat mandiin anak-anak aku, cuman gak aku tag aja ya teman-teman. Jadi lanjut aja, di sini aku mau nyuci piring. Ini cucian piring agak banyak karena memang di sini tuh ada bekas kita makan siang ya. Sebenarnya kita cuman bertiga di rumah, cuman aku sama anak-anak aku 2 orang. Tapi kenapa sebanyak ini ya teman-teman? Jadi adik Ais itu ada makan sekitar 2 atau 3 kali tambah gitu ya. Jadi dia itu kalau lagi suka sama menunya itu bau tambah-tambah berulang kali ya teman-teman. Nah itu aku sebelum cuci piringnya itu aku buang dulu untuk sisa-sisa makanan ya, sisa-sisa makanan yang tertinggal di dalam piring itu aku buang, masukin ke dalam plastik. Jadi biar nggak kececeran ya, karena kalau kececeran tuh bakalan jadi makanannya si tikus ya teman-teman. Dan itu langsung aku cuci seperti biasa juga nih, aku cuciin dulu untuk bagian gelasnya. Jadi setelah nyuci bagian gelas, lanjut aku untuk nyuci bagian piring-piringnya, karena piring itu kan sering kena minyak gitu ya. Jadi biar nggak kena ke gelasnya untuk bekas minyak yang ada di piring. Nah teman-teman lagi pada ngapain nih waktu nontonin video aku? Udah pada selesai beberes atau lagi pada beberes nih sambil nontonin video aku, atau lagi pada mager-mageran nih? Buat yang lagi pada mager, semoga segera bersemangat setelah nontonin video aku ya. Dan ini aja nih aku udah nggak kerasa nih nyuciin piring segini banyak, akhirnya selesai juga ya. Ya walaupun sebenarnya di sini aku skip juga videonya ya, dan aku cepetin biar cepet siap gitu ya teman-teman. Jadi sedikit cerita nih ya, tadi sore itu sebelum aku mandiin anak-anak itu, waktu aku lagi mau pergi ke dapur gitu ya, mau mandiin anak-anak, dan aku nemuin si Jamilah tuh lagi nangkep si curut gitu ya teman-teman. Jadi di situ aku seneng banget ngelihatnya, langsung aja tuh aku ambil senjata ya teman-teman, langsung aku ambil persenjataan dan aku tangkap si curut itu, lalu aku masukin ke dalam plastik dan langsung aku buang. Rasanya di situ gemes banget ngelihatnya, selama ini nggak pernah dapet setiap kali menangkap curut itu ya teman-teman. Jadi setelah dapet itu kayaknya puas banget rasanya ya. Dan itu dia, setelah selesai aku buat nyuci piringnya, itu lanjut aja tuh aku langsung sapuin karena banyak bekas makanan sisa gitu ya, langsung harus disapu. Dan di sini tuh ada Jamila. Aku sebenarnya ini tuh nggak tahu kalau dia ada di situ ya. Aku agak bingung juga kenapa ini berat diangkat tutupnya. Aku nggak kelihatan kalau ternyata tuh ada dia di atas tempat beras aku ini. Jadi aku suruh turun dulu karena aku mau ngambil beras ya. Di sini aku mau masak nasi dulu. Dan karena di sini tuh nasi aku tumben-tumbenan ya habis dalam sebelum 1 hari ya. Masih sore nih udah habis. Jadi ini aku mau masak dulu. Sebenarnya aku mau masak 2 kaleng aja. Kalau biasa tuh kan aku masak 2 kaleng setengah. Cuman ini karena cuman untuk makan malam doang ya. Jadi aku masak 2 kaleng aja. Jadi itu pasti Banti bakalan bersisa dan sisanya tuh bisa buat sarapan gitu. Nah itu jangan salpok sama pakaian aku tuh, bagian belakang tuh agak basah gitu ya. Jadi kebiasaan nih setiap kali habis nyuci piring atau habis cuci tangan, pokoknya setiap kali tangannya tuh basah, kebiasaan ya ambil simpelnya aja tuh langsung dielap di baju gitu ya teman-teman. Siapa nih, ada yang samaan gak sih sama kayak aku? Jadi kalau udah tangannya basah, males tuh ngambil tisu, males ngambil elap, nyari kain elap itu di mana. Jadi langsung aja tuh dielap, lapin ke baju gitu ya teman-teman. Kayaknya lebih cepet aja, lebih praktis gitu ya. Dan itu dia, aku lagi cuciin dulu berasnya. Jadi memang belakangan ini tuh aku cuci beras nggak 3 kali ya teman-teman. Aku cuci berasnya itu sekitar 4 kali atau 5 kali gitu.
karena lebih bersih aja ya. Jadi kemarin tuh aku cuci beras 3 kali, tapi ternyata itu basi-basi terus gitu ya teman-teman. Tapi aku tuh nggak tahu ya, setiap kualitas setiap beras itu kan berbeda-beda, karena di sini aku ngegunain beras lokal ya, beras lokal daerah aku gitu. Jadi di sini kita nggak usah beradu argumen lah ya, terserah teman-teman. Kalau misalnya merasa 3 kali tuh lebih baik, ya udah nggak masalah, aku nggak memaksakan. Dan itu dia, aku langsung lap untuk si pancinya, karena di sini mau langsung aku masak. Tapi sebelumnya tuh aku lap-lap dulu untuk rice cookernya, jadi biar lebih bersih ya saat kita mau masak nasi. Dan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.